علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Al-Jami' Ash-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2901. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum jauhilah wadhanna, persangkaan. Maksudnya adalah persangkaan buruk kepada orang baik. Jadi yang dilarang adalah persangkaan buruk kepada orang baik. Kalau persangkaan buruk kepada orang yang memang ahli keburukan, enggak masalah. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah akdzabul hadis, paling dustanya ucapan, maksudnya ucapan hati atau bisikan hati. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Wala tahassasu, dan janganlah kalian itu mengendus-endus kesalahan orang. Sama ya, tajassasu dengan tahassasu. Hanya bedanya tajassus biasanya untuk keburukan saja. Kalau tahassus tidak hanya untuk keburukan. Wala tanafasu, dan janganlah kalian itu saling saingan, yaitu masalah dunia. Tapi kalau saingan masalah akhirat saja. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling dengki. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi sesama muslim. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Jadi muslim dengan muslim tidak boleh saling bermusuhan. Muslim dengan muslim wajib saling berukhuwah. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat. Allah ungkapkan dengan kalimat berita, tetapi maksudnya adalah perintah. Innamal mu'minuna ikhwah. Tiada lain orang-orang beriman itu bersaudara. Ini berita, tetapi maksudnya perintah. Dan berita apabila yang dimaksudkan adalah perintah, ini lebih dahsyat maknanya daripada perintah secara langsung. Wala yakhtub, dan janganlah melamar ar-rajulu, seseorang, ala khidbati akhi, terhadap lamaran saudaranya, hatta yunkiha, sampai dia menikah, au yatruk, atau dia meninggalkan lamaran tersebut. Jadi kalau ada seorang wanita kita tahu sudah dilamar orang, jangan kita melamar. Tunggu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia betul-betul menikah dengan wanita tadi. Oh, sudah, berarti ya sudah, berarti sudah jadi, berarti kita enggak melamar. Atau dia tinggalkan, ternyata batal. Akhirnya dia tinggalkan, saya enggak jadi melamar wanita tadi. Barulah kita maju untuk melamar wanita tersebut. Kenapa Nabi menyuruh begitu? Supaya tidak terjadi permusuhan sesama kaum muslimin. Karena kalau ada wanita sudah dilamar, kemudian kita juga ikut melamar, akhirnya wanita milih kita. Pasti pelamar pertama tidak terima. Nah, itu menyebabkan apa? Tidak harmonis antara kaum muslimin. 902, iyyakum, hindarilah, wat ta'risa, istirahat akhir malam, ala jawadit thariq, pada jalan. Jawad itu artinya adalah bagian besar at-thariq dari jalan. Tapi yang dimaksud adalah jalan itu sendiri. Was-salatu 'alaiha, dan salat di atasnya. Fa innaha, karena sesungguhnya jalan-jalan tersebut, ma'wal hayyat, tempat tinggalnya hayyat, yaitu ular-ular, was-sibai, dan binatang-binatang buas. Wa qada'ul hajah 'alaiha, dan buang hajat pada jalan-jalan tadi jangan juga. Fa innaha, karena hal tersebut, al-mala'in, menyebabkan laknat dari orang-orang yang lewat padanya. Ringkasnya, karena Nabi itu sangat ra'ufur rahim, kasih sayang kepada umatnya, maka beliau melarang sesuatu yang bisa menimbulkan gangguan.
baik gangguan kepada kita sebagai pelakunya atau gangguan kepada orang lain dari sebab perbuatan kita. Istirahat di jalan yang biasa dilalui orang, istirahat akhir malam, musafir biasanya pakai unta zaman dulu ya. Di akhir malam mereka istirahat. Nah, istirahatnya jangan di jalanan. Karena kalau istirahat di jalanan, itu nanti akan ada binatang-binatang buas yang datang melewati tempat tersebut. Nah, sehingga bahaya untuk diri kita. Buang hajat di jalanan, tidak boleh. Kenapa? Karena ada orang-orang lewat pada jalan tersebut. Nanti ada orang lewat ternyata menginjak tai kita. Nah, ini mengganggu dia. Jadi bisa jadi mengganggu kita, bisa jadi mengganggu dia. Semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu semata-mata karena beliau adalah orang yang Raufur Rahim, yang sangat kasih sayang kepada umat beliau. 903, iyyakum hindarilah wal wisal, puasa sambung. Innakum sesungguhnya kalian lastum tidaklah kalian fi dzalika dalam masalah puasa sambung itu mithli seperti saya. Apa bedanya? Ini sesungguhnya aku abitu aku bermalam yuta'imuni rabbi, pemeliharaku kasih makan kepadaku, wayaskini dan kasih minum kepadaku. Faklafu maka bebanilah kepada diri sendiri minal amali dari amalan ma tutiqun apa yang kalian mampu saja. Hadis ini menunjukkan larangan puasa wisal. Puasa wisal adalah puasa sambung. Misalnya hari Ahad sahur, kemudian tidak makan apa-apa sampai hari Senin pas adzan maghrib. Berarti puasa sambung 2 hari, atau 3 hari, atau 4 hari. Nggak boleh. Kalau mau puasa sambung, oleh Nabi dibatasi dari sahur sampai sahur. Ahad sahur, kemudian maghribnya tidak makan apa-apa sampai Senin. Sahur lagi, nah itu masih boleh. Jadi sambungnya cuma 24 jam. Tapi kalau sambung sampai 2 hari, nah di situ dilarang oleh Nabi. Larangannya bersifat haram atau makruh, diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Mereka yang berpendapat makruh tidak sampai haram karena mengatakan, karena kalau seseorang itu mampu melakukan wisal, dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, maka tidak ada masalah. Mereka yang mengatakan haram karena dilarang oleh Nabi SAW, dan pasti puasa wisal itu menyebabkan kita lemah. Kalau sudah lemah, loyo, maka kewajiban-kewajiban kita pasti akan terbengkalai. Tapi ringkasnya begini, ketika dilarang oleh Nabi, tidak usah peduli apakah haram atau makruh, maka jangan dilakukan. Rasulullah ketika melarang puasa wisal, beliau sendiri tetap melakukan wisal. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau melarang wisal, tetapi engkau sendiri wisal. Maka beliau mengatakan, inni abitu yuta'imuni rabbi wa yaskini. Oh, saya beda dengan kalian. Malam hari, saya dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, sehingga saya kuat. Kalau kalian kan tidak. Nah, dikasih makan minum ini apa maksudnya? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, dikasih makan dari makanan surga, minuman dari minuman surga. Dan makanan surga, minuman surga kalau dimakan tidak membatalkan puasa, karena hukumnya hukum yang lain. Tapi tafsir ini kurang bagus ya. Karena makanan surga kalau turun ke dunia, ya berarti hukumnya apa? Hukum dunia. Lebih bagus lagi adalah yuta'imuni, Allah memberi makan saya, maksudnya Allah memberi saya kekuatan seperti kekuatan orang makan. Kenapa? Karena beliau kalau sungguh-sungguh ibadah kepada Allah, kemudian hatinya terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muncul kekuatan seperti orang yang sudah makan. Maka makanan hati itu bisa lebih kuat daripada makanan jasmani. Kalau nasi itu kan makanan jasmani. Nah, makanan hati adalah zikir kepada Allah, salat tahajud. Nah, dengan salat tahajud, dengan zikir, Nabi bertambah kekuatannya seolah-olah sudah makan. Kalau kita kan tidak. Kita tambah zikir, tambah tahajud, tambah lapar. 904. Iyyakum hindarilah oleh kalian wa kathratal halifi, banyak bersumpah fil bai'i dalam jual beli. Fa innahu yunafiq, karena hal tersebut menyebabkan laris. Thumma yamhaq, kemudian menyebabkan hancur berkahnya. Hadis ini menunjukkan larangan banyak sumpah dalam jual beli.
Meskipun sumpahnya jujur, tidak usah bersumpah-sumpah. Kenapa? Karena masalah jual beli, masalah remeh, masalah dunia. Kenapa engkau sumpah-sumpah padanya? Banyak sumpah menunjukkan orangnya tidak terpercaya. Sehingga kalau kita banyak sumpah, nanti kalau kita pas tidak sumpah, orang akan tidak percaya sama ucapan kita. Dan orang ragu-ragu pasti dengan ucapan kita. Ngapain orang ini banyak sumpah? Tampaknya suka bohong. Karena biasanya begitu. Orang banyak sumpah menunjukkan apa? Dia ucapannya tidak dipercaya oleh orang, berarti dia suka bohong, sehingga terpaksa banyak sumpah. Maka jangan banyak sumpah. Sumpah ketika diperlukan saja. Dan sumpah dalam jual beli menyebabkan hancur berkahnya. 905. Iyyakum hindarilah waddukhula masuk 'alan nisa, kepada para wanita. Jadi laki-laki jangan masuk-masuk pada tempat-tempat para wanita. Jangan bergaul dengan para wanita. Kenapa? Karena setan pasti akan membisikkan bisikan-bisikan yang tidak baik. Ini wanita yang jumlahnya banyak pun kita dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau wanitanya cuma satu, laki-lakinya cuma satu? Para ulama katakan lebih terlarang bitoriqil aula. Lebih terlarang. Kenapa? Karena bahayanya lebih besar. Saya masuk pada kelompok wanita. Wanitanya 10 orang. Itu sudah dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali kalau ada keperluan. Seorang guru masuk pada kelas isinya para wanita memang untuk mengajar mereka, kalau diperlukan tidak apa-apa. Tapi ketika tidak ada keperluan, maka jangan masuk-masuk kepada tempat para wanita. Laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita. Termasuk juga apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada saat pernikahan. Ini tidak sesuai sunnah. Laki-laki masuk ke tempat para wanita, sehingga yang laki-laki tadi, pengantin laki-laki, bisa dilihat oleh seluruh jamaah para wanita. Atau dipajang di depan, sehingga jamaah laki-laki maupun jamaah wanita bisa melihat pengantin laki-laki dan bisa melihat pengantin perempuan. Nah, ini tidak sesuai sunnah kayak begini. Kalau mau sesuai sunnah, pengantin laki-laki bersama tamu laki-laki, pengantin perempuan bersama tamu perempuan. Sehingga tamu laki-laki nggak ngerti mana pengantin perempuan yang mana, nggak ngerti dan nggak perlu ngerti. Karena kalau melihat kecantikannya malah menambah menimbulkan fitnah. Nggak boleh seperti itu dalam Islam. 906. Iyyakum hindarilah oleh kalian wasyuhha, pelit. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, halaka man kana qablakum, binasa umat sebelum kalian, bisyuhi, dengan sebab pelit. Amarahum, pelit itu menyuruh mereka, bil bukhli, untuk kikir. Fabakhilu, maka mereka pun jadi kikir. Wa amarahum, dan mereka disuruh oleh pelit tadi, bil qati'ah, untuk putus hubungan. Faqata'u, maka mereka putus hubungan dengan kerabat. Wa amarahum, dan pelit itu menyuruh mereka, bil fujur, untuk zina. Fafajaru, maka mereka pun berzina. Apa kaitannya zina dengan pelit? Orang sebenarnya tidak cukup dengan satu istri misalnya, kemudian dia mau nikah lagi, tapi mahar tinggi. Akhirnya karena pelitnya, dia kemudian pilih zina. Kenapa? Zina bayarnya murah. Nah, itulah umat terdahulu. Gara-gara pelit, akhirnya apa? Zina. Karena tidak cukup dengan satu istri, tapi mau nambah istri, tidak mau ngasih mahar, karena maharnya mahal, akhirnya berzina. Apa bedanya antara asyuh dengan al-bukhl? Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan syuh sama bukhl sama saja, nggak ada bedanya, karena muradif, sinonim. Ada yang mengatakan ada perbedaannya. Nah, perbedaannya apa? Diperdebatkan lagi oleh para ulama. Tapi pendapat yang populer, asyuh itu adalah al-bukhlu wal hirsu. Bakhil disertai dengan tamak terhadap harta tersebut. Ada orang yang bakhil tapi nggak tamak. Dia bakhil terhadap apa yang dia miliki, nggak pernah dikeluarkan. Tapi tidak tamak terhadap hartanya orang lain. Nah, syuh itu berarti lebih dahsyat. Dia sudah bakhil, kalau punya barang nggak pernah mau keluarkan. Kemudian kalau ada barang yang lain, dia tamak dan rakus terhadap barang tersebut. Nah, itu berarti asyuh. Maka ringkasnya, syuh itu lebih ngeri daripada al-bukhl. Setiap bakhil
tidak disebut, tidak selalu bakhil itu syuh, tapi setiap syuh pasti disebut bakhil. 907. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wal fitan, fitnah. Fa inna, karena sesungguhnya waq'al lisani, jatuhnya lisan, fiha, di dalam fitnah tadi, maksudnya ungkapannya lisan di dalam fitnah tadi, mithlu waqa'i as-sayfi, seperti jatuhnya pedang di dalam fitnah tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif. Yang dimaksud fitnah itu adalah peperangan antar kaum muslimin. Jadi ada perang dua macam. Perang melawan orang kafir disebut jihad. Kalau perangnya besar disebut malhamah. Malhamah kubro, itu perang besar menjelang akhir zaman. Kalau perang sesama muslim itu namanya fitnah. Nah, Nabi katakan iyyakum wal fitan. Kalau ada fitnah kalian hindari. Jadi kalau ada perang sesama muslim, gimana sikap kita? Jangan ikut-ikut. Kalau bisa damaikan. Kalau tidak bisa mendamaikan, jangan ikut-ikut. Meskipun hanya dengan lidah. Kenapa? Karena ucapan lidah untuk masa fitnah itu seperti menggunakan pedang. Menggunakan pedang menyebabkan terjadinya perang. Menggunakan lidah pada masa fitnah sama juga bisa menyebabkan perang. Itu maksudnya. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan, para ulama jelaskan, kalau ada perang sesama muslim, maka hanya ada 3 kemungkinan saja. Kemungkinan pertama, kita mengetahui siapa dari 2 kelompok tadi yang benar. Maka kita membela yang benar. Kita gabung sama yang benar, membela yang benar. Kemungkinan kedua, kita tidak mengetahui siapa yang benar di antara 2 kelompok ini. Dan itulah yang seringnya terjadi. Kita nggak ngerti. Hakikatnya nggak tahu. Maka kalau nggak tahu, jangan ikut-ikutan, jangan bela salah satu dari kedua belah pihak. Kemungkinan ketiga, kita tahu bahwa semuanya salah. Semuanya tidak berada dalam kebenaran. Semuanya hanya hawa nafsu belaka. Maka jangan ikut campur dalam perang tersebut. Sehingga dari 3 kemungkinan ini, yang kita boleh untuk membantu cuma 1 kondisi saja. Ketika kita betul-betul tahu bahwa kelompok A ini yang benar, kelompok B ini yang dolim. Nah, saat itulah kita membela yang terdolim. Saat itu saja. Selain itu jangan membela sama sekali. Karena sudah ditegaskan di sini, iyyakum wal fitan, hindarilah fitnah-fitnah. 908. Iyyakum, hindarilah wal hasada, iri atau dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya dengki itu adalah ya'kulul hasanat, bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar, yaitu kayu bakar yang kering. Hadis ini juga derajatnya dhaif. Hadis ini menghasung kita untuk menghindari hasad, karena hasad itu bisa menghabisi kebaikan-kebaikan kita yang lain. Kok bisa? Karena kalau orang iri kepada seseorang yang lain, dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Dia akan banyak menggibah orang tersebut, mencela orang tersebut, menuduh orang tersebut. Pikirannya pokoknya setiap saat gimana caranya menjatuhkan orang itu. Nah, jadi hari-harinya penuh dengan apa? Bagaimana berbuat buruk kepada orang yang dia iri atau dia dengki tersebut. Dan iri ini, hati-hati, penyakit umat terdahulu yang menjangkiti umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, tabba ilaikum da'ul umam qablakum. Telah merembet kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu salah satunya adalah apa? Dengki ini. Maka dengki ini tidak hanya mengenai orang biasa, juga mengenai kelompok ulama, kelompok ustadz. Bisa dengki dengan ustadz yang lain, sesama ulama dengki dengan ulama yang lain, bisa. Bahkan ada satu kitab judulnya Tahasud al-Ulama, saling dengki di antara para ulama. Tapi kitab itu tampaknya kalau dibaca menyebabkan fitnah di antara masyarakat, sehingga nanti mereka pada suudzon kepada seluruh para ulama. Akhirnya kitab itu dilarang untuk terbit, sekarang sudah nggak ada di pasar. Saya cari-cari kitab itu sampai hari ini nggak ada yang jual, karena memang sudah terlarang untuk dicetak. Nah, tapi faktanya betul, bahwasanya di antara para ulama ada saling iri, itu ada. Imam Bukhari diiri oleh temannya sesama ahli hadis
Akhirnya Imam Bukhari dituduh. Ketika dituduh, maka muridnya habis tinggal 2 orang saja, Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Imam Bukhari yang terkenal itu. Tapi Allah harumkan namanya, Allah bersihkan namanya setelah Imam Bukhari masuk dalam kuburan. Sekarang semua orang puji Imam Bukhari. Padahal dulu ditinggalkan oleh semua muridnya. Tinggal tersisa 2 orang, gara-gara tuduhan saja. Maka itulah apa? Ngerinya tuduhan. Menyebabkan habislah kebaikan-kebaikan kita. Karena dosa dari hasad ini akan bertubi-tubi menyerang orang tersebut. 909. Iyyakum wal ghuluwa, hindarilah berlebih-lebihan fid din, dalam agama. Fa innama tiada lain halaka binasa man kana qablakum, umat sebelum kalian, bil ghuluwi, dengan sebab berlebih-lebihan fid din, dalam hal agama. Hadis ini disabdakan oleh Nabi ketika orang-orang mengambil batu untuk melempar jumrah. Jadi melempar jumrah itu jangan pakai batu yang gede-gede gitu. Itu termasuk ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Melempar jumrah pakai hasal khadaf. Pakai kerikil yang biasa untuk ketapel itu, yang kecil-kecil itu. Jadi nggak begitu kecil banget, tapi juga nggak begitu besar banget. Nah, mengambil batu-batu besar untuk melempar jumrah, katanya supaya mantap dan marem, itu bukan suatu ajaran agama. Tapi itu adalah ghulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu apa? Melampaui batas, itu namanya berlebih-lebihan. Maka berlebih-lebihan, kata Ibnu Taimiyah, dalam semua aspek adalah terlarang. Dalam bab akidah, berlebih-lebihan, haram. Dalam bab amal, berlebih-lebihan, tidak boleh. Dalam bab dunia, berlebih-lebihan, juga tercela. Misalnya makan, berlebih-lebihan, sampai perutnya sakit karena terlalu kenyang. Enggak boleh seperti itu, semuanya adalah tercela. Kemudian kata Nabi, umat terdahulu binasa gara-gara berlebih-lebihan dalam bab agama. Dan dijelaskan oleh para ulama, kelompok yang paling banyak berlebihan itu adalah kelompok Nasara. Sehingga Allah sebutkan secara langsung kepada Nasara pada Al-Quran, La taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqqa, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ya ahli kitab, jangan berlebihan dalam agama kalian. Jangan ngomong atas nama Allah kecuali yang benar. Tiada lain, Al-Masih adalah Isa bin Maryam, itu utusan Allah dan kalimatnya. Nah, berarti yang diajak bicara ini siapa? Ini adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mengunggul-unggulkan Nabi Isa lebih dari martabatnya. Ada yang mengatakan beliau adalah anak Tuhan, ada yang mengatakan beliau adalah Tuhan itu sendiri, ada yang mengatakan beliau adalah salah satu dari 3 Tuhan. Semuanya adalah berlebihan dalam agama. 9-10. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wan na'ya, lelayu. Fa innan na'ya, karena sesungguhnya lelayu min amalil jahiliyah, termasuk dari amalan orang-orang jahiliyah. Hadis ini dhaif. Adapun hukum lelayu, hukumnya ada 3. Pertama, lelayu yang haram. Kapan itu? Ketika dilakukan seperti model zaman jahiliyah. Kalau ada orang mulia yang mati, maka lelayunya diumumkan di atas menara-menara. Orang naik di atas menara teriak-teriak, wahai semua manusia, ketahuilah Bapak Haji Fulan sudah meninggal dunia. Ini hanya dilakukan untuk orang-orang mulia. Orang-orang rakyat jelata nggak dilakukan seperti itu. Nah, ini berarti melakukan lelayunya untuk kebanggaan saja, bahwa ini orang yang mulia sudah mati. Nah, dilelayukan di atas menara-menara itu supaya yang datang banyak, semakin banyak yang datang menunjukkan dia orang mulia. Nah, maka itulah yang dilarang, yang haram. Yang kedua adalah yang mubah, boleh, bahkan itu sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengumumkan kematian atau lelayu untuk teman, untuk kerabat, dan untuk orang-orang soleh. Untuk teman-teman dia, supaya mereka mensolatkan jenazah temannya yang mati. Untuk kerabatnya, supaya mensolatkan kerabatnya yang mati. Kepada orang-orang soleh, supaya orang soleh, karena doanya mustajab, mensolatkan orang yang mati tersebut. Nah, inilah yang
dilakukan di masa Rasulullah SAW. Hukumnya boleh, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah yang makruh, yaitu lelayu yang diumumkan di mek-mek masjid. Ini para ulama katakan hukumnya makruh. Kenapa? Karena masjid itu sebenarnya penggunaannya bukan untuk pengumuman kematian. Masjid itu penggunaannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengumuman kematian ini bukan termasuk dalam bab ibadah, tapi masuknya dalam bab muamalah. Tetapi hukumnya tidak sampai haram, para ulama katakan hukumnya makruh saja. Ya kalau memang diperlukan ya nggak ada masalah, tapi kalau tidak diperlukan, menurut saya nggak usah pakai mic masjid. Toh sekarang sudah ada WA dan sebagainya. Jadi kalau ada orang mati satu RT semua tahu. Kenapa? Sudah ada grup WA tersebut. Nah, ngapain pakai mic masjid? Nggak usah. 911. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wat ta'arri, telanjang. Fa inna, karena sesungguhnya ma'akum, bersama kalian, man la yufariqukum, ada orang yang tidak pernah memisai kalian, yaitu malaikat, illa indal ghaid, kecuali ketika BAB, wa hina yufdir rajul ila ahli, dan ketika mengumpuli seseorang itu kepada istrinya. Fastahyuhum, maka malulah kepada mereka para malaikat tadi, wa akrimuhum, dan muliakanlah mereka dengan tidak telanjang. Hadis ini derajatnya juga didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi adab Islam menganjurkan kita untuk tidak telanjang. Karena kalau kita telanjang berarti tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita, maka kita tidak boleh telanjang meskipun tidak ada orang. Telanjang ketika tidak ada orang, apa hukumnya? Hukumnya dua. Satu, kalau diperlukan maka boleh atau mubah. Dua, kalau tidak diperlukan maka para ulama katakan haram telanjang. Diperlukan misalnya gimana? Misalnya kita mau mandi, orang mandi kan perlu telanjang kan? Nah, maka dia telanjang tapi di tempat sepi, nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Tapi kalau telanjang tidak ada keperluannya, di rumah sendirian, wah ini pasrane wong, utuh wae, tidak boleh, haram. Itu penjelasan apa? Para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Adapun telanjang dilihat oleh orang, maka sepakat para ulama haram hukumnya, tidak boleh melihat aurat kita selain istri kita atau budak kita. 912. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wasu'a dzatil bain, jeleknya hubungan antara dua orang. Fa innahal haliqah, karena sesungguhnya jeleknya hubungan itu adalah menggundul, yaitu menggundul agama kita atau merusak agama kita. Kenapa diungkapkan oleh Nabi dengan istilah menggundul? Karena kalau rambut kita digundul itu habis. Nah, maka demikian juga hubungan yang tidak baik antara sesama muslim itu bisa menghabisi agama dia. Gara-gara hubungan tidak baik, akhirnya setiap ketemu orang, ngobrolin orang itu, gibain orang itu, kemudian membuat tuduhan, membuat isu yang tidak benar. Hari-hari isinya cuma dosa, akhirnya habislah agama dia. Yang dulu sebenarnya dia bisa baca Quran 1 juz setiap harinya, tapi gara-gara ngomongin orang tersebut, akhirnya sibuk dengan ngomongin orang, malah tidak bisa membaca Quran. Habis sudah agamanya dan amalannya. 913. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wal hawa nafsu. Fa innal hawa, karena sesungguhnya hawa nafsu yusimmu, membikin tuli, wa yu'mi, dan membikin buta. Ini hadisnya sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih. Memang hawa nafsu bisa membikin buta seseorang. Kalau sudah mengikuti nafsunya, maka dia tidak peduli akibat buruknya, tetap dia lakukan. Seperti orang yang berzina. Orang berzina itu kenapa dia melakukan zina? Padahal setelah zina menyesal. Waduh, nyesel ya, kenapa melakukan tadi? Yaitu karena itu tadi, dia ikuti hawa nafsu. Maka buta, seolah-olah buta, seolah-olah enggak melihat apa-apa, sehingga dia lakukan apa yang semestinya tidak dilakukan. Tapi setelah melakukan, akhirnya menyesal sendiri. Kenapa saya melakukan seperti ini? Dan dosanya dia rasakan terus seumur hidup, sehingga
seolah-olah terbayangi terus-menerus oleh dosa tersebut, seolah-olah merasa terus-menerus bersalah dengan sebab perbuatannya tersebut. 9:14, iyyakum, hindarilah oleh kalian, wa kathratal hadis, banyak menyampaikan hadis, anni, dari saya. Faman qala alayya, barang siapa yang berkata atas nama saya, falyaqul haqqan, hendaklah mengatakan yang benar, au sidqan, atau yang jujur. Apa bedanya antara benar dengan jujur? Kalau jujur itu untuk berita-berita disebut jujur. Tapi kalau kebenaran ini tidak hanya berita. Berita yang benar disebut hakun, pemikiran yang benar disebut hakun, madhab yang benar disebut hakun, sikap yang benar disebut hakun. Nah, hakun ini lebih apa? Lebih umum. Tapi kalau sidqun itu hanya untuk berita saja. Wa man taqawwala, dan barang siapa yang berkata membuat dusta alayya, atas namaku, malam aqul, apa yang aku tidak ucapkan, falyatabawa, maka hendaklah dia bersiap-siap, maka adahu, tempat duduknya atau tempat tinggalnya, minan nar, dari api neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa memalsukan hadis atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar. Kalau tidak memalsukan hadis, tetapi menyampaikan hadis palsu, hukumnya sama dengan yang memalsukan hadis. Ada orang memalsukan hadis, kita nggak ikut-ikut memalsukan hadis, tapi kita ikut menyebarkan, sama juga. Karena itu hati-hati dengan WA. Banyak orang asal nyebar hadis, padahal hadisnya hadis palsu. Hati-hati itu, dapat dosanya Pak jenengan. Makanya kalau nggak tahu ini hadisnya benar atau tidak, tanyakan dulu kepada yang ngerti. Dan termasuk kengawuran orang zaman sekarang, supaya hadis palsunya laku, itu di belakangnya ditulisi HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ngawur sekali. Ini saya bukan mengada-ada. Pernah saya mampir di warung soto, temboknya itu penuh tulisan. Tulisannya bagus-bagus hadis-hadisnya. Tapi satu tembok saya baca, loh, HR Bukhari. Padahal saya sudah beberapa kali khatam Bukhari, nggak pernah baca hadis kayak begitu. Maka saya cari lagi dalam Sahih Bukhari, ada nggak hadis seperti itu? Ternyata betul nggak ada. Ini ngawur yang bukan main seperti ini. Ya mungkin hadisnya ada, tapi dhaif. Supaya orang terima dengan hadis itu, ditambahi hadis riwayat Bukhari. Maka harus kita cek dulu, benar nggak ada riwayat Bukhari seperti itu? Kalau tidak ada, maka jangan disebar-sebarkan. 9:15, iyyakum, hindarilah oleh kalian, wa da'watal mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa in kanat, meskipun doa itu min kafir, dari orang kafir, tetap mustajab. Fa innahu, karena sesungguhnya, laisa laha, tidak ada untuk doa orang terzalimi, hijabun, pembatas, dunallahi, dari Allah azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kita dilarang berbuat zalim. Jadi maksud hindarilah doa orang zalim, maksudnya jangan berbuat zalim. Karena kalau kita berbuat zalim, orang itu mendoakan kita, doa pasti mengenai kita. Pasti itu. Karena doanya orang zalim apa? Orang yang terzalimi adalah mustajab. Karena itu kita ambil pelajaran juga, kalau kita terzalimi, maka ini kesempatan baik untuk kita berdoa. Karena doa kita akan mustajab. Nah, kita pilih doa apa? Pilih doa untuk kebaikan kita, atau pilih doa untuk keburukan orang tadi? Kata sebagian masyayikh, lebih bagus Anda berdoa untuk kebaikan diri Anda. Pas doanya lagi mustajab, doa untuk diri sendiri. Jadi kata beliau, menurut beliau, doanya orang terzalimi itu mustajab, meskipun bukan doa keburukan untuk orang tersebut. Hatinya sakit, wah, saya terzalimi oleh orang itu, nganyel ketenan orang itu, mendolimi saya. Pas hatinya sedang sakit begitu, ini orang yang hatinya sedang pecah seperti ini doanya mustajab. Maka dia doa untuk diri sendiri, mustajab. Ya. Tidak harus doa kepada orang yang mendolimi tersebut. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa doa orang kafir itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kalau kafir doanya pasti total, enggak diterima oleh Allah, enggak begitu. Dia kafir tapi dizalimi, yang mendolimi orang muslim, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Orang kafir terdesak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml ayat 62, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Siapakah yang mengabulkan doanya orang terdesak ketika berdoa kepada Allah? Ini enggak disebutkan muslim atau kafir, berarti semuanya yang terdesak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terzalimi termasuk orang yang terdesak. Adapun ayat Quran yang menunjukkan bahwa wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang-orang kafir hanyalah sia-sia. Itu maksudnya adalah doa mereka di neraka. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Doanya orang-orang kafir hanyalah sia-sia. Maksudnya ketika sudah masuk neraka, doa apapun sama Allah enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak peduli ini. Tapi kalau masih di dunia, Allah masih punya rahmat kepada orang-orang kafir itu. Sehingga ada orang kafir, dia sakit, doa kepada Allah, disembuhkan oleh Allah. Banyak enggak orang kafir kemudian sembuh? Banyak. Dan sembuhnya setelah dia doa. Nah, berarti apa? Bisa jadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena mengabulkan doanya sehingga dia sembuh, atau bisa jadi juga karena memang sudah waktunya dia sembuh. Tapi ringkasnya doa orang kafir bisa mustajab. 916. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wa muhaqqarati, dosa-dosa yang diremehkan, adz-dzunubi, ya, dosa-dosa. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, mathala, perumpamaan, muhaqqaratidz dzunubi, dosa-dosa yang diremehkan, itu adalah kamathalil qaumin, seperti suatu kaum nazalu batna wadin, yang mereka singgah pada perut lembah. Faja'adza, maka datanglah orang ini bi'udin, dengan satu kayu. Waja'adza, dan datang orang ini, yaitu orang yang lain, bi'udin, dengan kayu yang lain. Hatta hamalu, sehingga mereka membawa ma'andoju, sesuatu yang bisa untuk mematangkan bihi, dengannya, khubzahum, roti mereka. Maksudnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi satu orang bawa kayu satu orang lagi bawa satu kayu. Nah, kalau orangnya 1000, kayunya jadi satu tumpuk, Pak. Kalau kayunya sudah satu tumpuk, bisa untuk masak itu, bisa untuk masak sampai matang itu. Maka maksudnya adalah dosa kecil itu. Jadi yang dimaksud muhaqqarat, dosa yang diremehkan itu dosa-dosa kecil. Hindari dosa-dosa kecil. Kenapa? Dosa-dosa kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi besar. Seperti perkataan orang Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW ini. Wa inna muhaqqaratidz dzunub, dan sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan, mata kapan saja, yu'khadhu biha, dihukum dengan sebabnya, sahibuha, pelakunya, tuhlikhu, pasti akan membinasakan dia. Jadi dosa meskipun kecil, kalau Allah berkehendak menghukum, ya udah hancur udah. Tapi memang Allah Maha Rahmah, sehingga Allah itu tidak mudah-mudah seperti itu. Setiap kita berdosa langsung dihukum. Kalau begitu, udah remuk kita sudah. Seandainya semua dosa langsung dihukum oleh Allah saat itu juga, udah banyak yang mati di antara kita nih. Kenapa? Setiap hari numpuk-numpuk dosa. Karena itu, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, minimal 100 kali istighfar setiap hari. Malam boleh, pagi boleh, lebih bagus malam pada saat kita sholat tahajud. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nah, seperti yang sudah disampaikan dulu ya, dari pesan dari guru-guru kami, istighfar 100 kali ini dilazimi setiap hari. 917, iyyakum, hindarilah oleh kalian, wa muhaqqaratidz dzunubi, dosa-dosa yang diremehkan, yaitu dosa-dosa kecil. Fa innahunna, karena sesungguhnya mereka, yajtami'na, kumpul, ala rajul, pada seseorang, hatta yuhliknahu, sampai membinasakan dia. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan. Perumpamaannya adalah karajulin, seperti seorang laki-laki, kana bi ardin falatin, dia berada pada tanah yang kosong, pada pasir dan sebagainya. Fahadura, maka datanglah soni'ul qaumi, sesuatu yang dibuat oleh kaum, ya, masak roti atau masak nasi. Faja'ala, maka berbuatlah ar-rajulu, seseorang, yaji'u, datang, bil'udi, dengan kayu, war-rajul, dan orang yang lain, yaji'u, datang, bil'udi, dengan kayu. Hatta, sehingga jama'u, mereka mengumpulkan, min dalika, dari kayu-kayu tadi, sawadan, setumpuk kayu yang banyak.
Sawad itu artinya hitam aslinya. Ya, tapi maksudnya adalah sesuatu yang banyak sehingga terlihat hitam dari banyaknya tersebut, dari kejauhan seperti ada sesuatu yang hitam. Wa ajjaju dan mereka menyalakan naron api, fa andaju maka mereka pun memasak atau mematangkan ma fiha apa yang ada pada api tersebut. Telo dimasukkan jadi matang ya, pohong dimasukkan jadi matang, jagung dimasukkan jadi matang. Padahal kayunya satu orang bawa satu, satu bawa satu. Tapi karena ditumpuk satu tambah satu tambah satu tambah satu, 1000 orang, 100 orang, akhirnya jadi banyak kayunya. Nah, dosa juga seperti itu. Kalau ditumpuk-tumpuk terus, maka akan menjadi besar. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan la saghirata ma'al isra. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena terus-menerus berarti kecil, 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 kecil jadi besar. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 918. Iyyakum hindarilah oleh kalian wa muhadatsatan nisa, ngobrol dengan wanita-wanita. Fa innahu karena sesungguhnya la yakhlu tidaklah berkhalwat rajulun seorang laki-laki dewasa bimra'atin dengan seorang perempuan dewasa laisa laha mahram tanpa ada mahram illa hamma biha kecuali si laki-laki tadi ingin berbuat terhadap wanita tersebut. Ingin berbuat apa? Tidak disebutkan oleh Nabi, dijelaskan oleh para ulama, yaitu ingin untuk mengumpuli wanita tadi atau ingin melakukan muqaddimah dari mengumpuli, memegang, meraba, mencium dan sebagainya. Nah, jadi istilahnya, kalau istilah kita pasti piktor, pikirannya pasti kotor. Ketika ada laki-laki dengan perempuan berduaan di tempat sepi, maka laki-laki dengan perempuan berduaan di tempat sepi di dalam Islam hukumnya haram. Meskipun kiai dengan murid atau santriwati haram. Maka dulu ada berita viral katanya anak kiai meraba-raba santriwati. Itu salahnya dari dua orang. Salahnya dari pihak pesantrennya dan juga santriwatinya. Santriwatinya disuruh masuk ke kantor. Ternyata di kantor cuma ada satu laki-laki. Kok ya mau ngawur kayak begitu? Ini pesantrennya bukan pesantren yang mengajarkan agama, ajaran Islam seperti ini. Dan itu mungkin cuma satu saja pesantren kayak begitu. Rata-rata pesantren ya tidak seperti itu. Kiainya harus paham. Kalau panjenengan mondokkan anak di pesantren, kiainya nggak paham seperti itu, cabut saja anaknya. Nggak akan diajari Islam nanti. Malah rusak nanti apa? Ilmu yang disampaikan. Ini sabda dari Nabi SAW. Ya. Hadisnya memang untuk yang ini dhaif, tetapi maknanya sahih dari hadis yang lain. Bahwasanya kalau ada orang laki dengan perempuan berduaan di tempat sepi, pasti setan yang akan membisiki pikiran-pikiran kotoran, pikiran-pikiran kotor yang jorok. 919 iyyakum hindarilah oleh kalian wal ghibah. Ghibah itu apa definisinya? Ghibah definisinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, perhatikan ini, dzikrul aib bi dhahril ghaib. Dzikrul aib menyebutkan aib orang lain bi dhahril ghaib, tidak di hadapan orang tersebut. Itu ghibah. Maka kalau kita menyebutkan kebaikan orang tidak disebut ghibah. Kalau kita menyebutkan keburukan orang tetapi di depan dia alias mengingatkan dia, itu tidak ghibah. Maka ghibah atau menggunjing itu ketika kita menyebutkan keburukan orang, orang itu nggak ada. Nah, itu namanya ghibah. Dilarang. Fa innal ghibah, karena ghibah itu asyaddu minaz zina, lebih dahsyat daripada zina. Oh, kok bisa? Nah, dijelaskan. Innar rajul, sesungguhnya seseorang itu qad yazni, kadang berzina, wa yatub, lalu tobat. Fayatubullah alaih, lalu Allah pun terima tobatnya. Seperti salah satu tetangga saya zaman dulu ketika saya belum pindah rumah. Dia sholat di shaf pertama. Saya nggak kenal, ini Pak siapa ini kok? Biasanya nggak muncul, ini muncul. Nah, maka orang-orang bilang saya, "Loh, ini tetangga panjenengan." Tapi memang nggak pernah di rumah karena pekerjaannya sebagai gigolo, laki-laki suka melayani para perempuan-perempuan. Tapi kemudian sudah tua tobat. Nah, setelah tobat shaf pertama terus nggak telat.
Wallahu alam, tampaknya sudah wafat. Nah, saya nggak ngerti karena sudah pindah rumah. Nah, itu termasuk contoh orang yang qad yazni wa yatub. Awalnya zina tapi kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sahibal ghibah, tapi pelaku ghibah la yughfaru lahu, tidak bakal diampuni untuk dia hatta yaghfira lahu sahibuhu, sampai dimaafkan oleh orang yang dia ghibai, oleh temannya yang dighibai tadi. Jadi kalau kita ghibah sama seseorang, itu berarti kan mendolimi orang tadi kan. Nah, mendolimi orang tadi, maka kita harus minta halal dari orang tersebut. Sama dengan maling ya. Ini HP milik orang, diambil. Ini dolim namanya. Kapan kita selesai dari dosa maling? Ketika kita sudah minta ampun kepada Allah dan mengembalikan barang yang dimaling. Tidak cukup saya sudah tobat, tapi barang yang dimaling masih dikantongi. Nggak ada gunanya kayak begitu. Nah, ghibah juga begitu. Ghibah itu mengurangi hak orang. Hak orang kan ada 3 kan? Nyawanya atau badannya, barangnya atau hartanya, dan kehormatannya. Mengambil HP-nya orang, ini berarti mengurangi hartanya orang. Menggunjing orang atau menuduh orang, itu berarti mengurangi kehormatan orang. Nah, sama-sama mengurangi. Maka dia kalau mau minta maaf kepada Allah, wajib minta maaf kepada orang yang pernah dia gunjing. Maka ada seorang ulama dimintai maaf oleh orang yang menggunjing kepada dia. Saya minta maaf padamu karena saya sudah menggunjingi kamu. Maka ulama ini ngomong, bagaimana mungkin saya mau memaafkan kamu, padahal pahala dari sebab kamu menggunjing saya, itu pahala yang paling bagus dalam catatan amal saya. Jadi dia nggak mau memaafkan. Itu sebenarnya bukan nggak mau memaafkan betul, tapi maksudnya untuk pelajaran bagi dia. Jangan menggunjing orang, hati-hati menggunjing orang. Harus minta maaf, ya kalau orangnya mau memaafkan. Kalau tidak mau memaafkan gimana coba? 920, terakhir. Iyyakum, hindarilah oleh kalian wattamaduh, saling memuji. Fa innahu dzabh, karena memuji sama dengan menyembelih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi tidak boleh memuji orang di hadapan dia. Kenapa? Karena bisa mematikan hati orang tersebut. Itulah yang dimaksud menyembelih di sini. Disembelih kan mati kan? Nah, tapi ini yang disembelih bukan lehernya, bukan, tapi yang disembelih hatinya. Orang gara-gara banyak dipuji akhirnya jadi sombong, jadi bangga terhadap dirinya. Maka jangan banyak memuji seperti itu. Kalau mau memuji orang, jangan di depan orang tersebut. Orangnya ditunggu dulu pergi. Nah, kalau sudah pergi baru kita memuji. Orang itu Masya Allah, saleh, baik. Misalnya begitu. Kalau di depan dia jangan. Guru kami, Syekh Sa'id Al-Kamali, kalau mau pengajian seperti ini, karena orangnya terkenal, ya, diundang kemana-mana, luar negeri, biasanya sebelum kajian itu ada yang memberikan, moderatornya itu, memperkenalkan siapa beliau ini. Biasanya dipuji-puji. Beliau mendengar pujian senyum-senyum aja, seolah-olah beliau kemudian mengatakan, ini sedang memuji orang lain, bukan memuji saya. Ya. Yang disebutkan oleh orang ini Sa'id Kamali yang lain, bukan Sa'id Kamali saya. Karena dia merasa tidak berhak untuk dipuji-puji seperti itu. Kalau Syekh Utsaimin marah beliau. Ada orang moderator memuji-muji beliau. Beliau katakan, sudah cukup, nggak usah dilanjutkan. Nggak pakai mukadimah kayak begitu. Udah, mau pelajaran apa? Pelajaran tentang fikih salat misalnya. Ya sudah, langsung fikih salat. Nggak usah perlu muji-muji saya lagi. Nah, ini karena memang mengamalkan hadis Nabi ini. Iyyakum wattamaduh. Jangan saling puji begitu, karena bisa mematikan hati kita. Inilah yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.